Semua berawal dari satu keputusan yang kuanggap demi keluarga. Aku kehilangan pekerjaan saat anakku baru berusia 3 bulan. Aku pikir menjadi sopir pribadi adalah jalan keluar. Tapi aku tak pernah menyangka justru di rumah majikanku, aku kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada pekerjaan, yaitu harga diriku sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Terong Kuwait. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang halal, dan keluarga yang selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu channel ini dengan menekan tombol like, tinggalkan komentar setelah selesai menonton, subscribe jika kalian belum bergabung, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh pelajaran lainnya. Sekarang coba tulis di kolom komentar. Kalian menonton dari kota mana? Aku ingin tahu. Ada yang dari Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, Bandung, Palembang, Pontianak, Balikpapan, atau bahkan dari luar negeri? Selamat menyaksikan. Namaku Dimas. Usiaku baru menginjak 28 tahun ketika hidupku berubah dalam satu pagi yang begitu dingin. Perusahaan tempatku bekerja melakukan pengurangan karyawan secara besar-besaran. Namaku termasuk dalam daftar yang harus pergi. Tanganku gemetar ketika menerima surat PHK. Bukan karena aku takut bekerja lagi, tetapi karena di rumah, istriku sedang menggendong bayi kami yang baru berusia 3 bulan. Setiap malam aku melihatnya terbangun berkali-kali demi menyusui anak kami. Aku merasa gagal menjadi kepala keluarga. Selama hampir 2 bulan aku melamar pekerjaan kemana-mana. Tak terhitung berapa banyak perusahaan yang kutuju. Jawabannya selalu sama. Kami akan menghubungi Bapak. Namun telepon itu tak pernah datang. Tabungan semakin menipis. Motor hampir dijual. Sampai suatu hari seorang teman lama menghubungiku. Ia mengatakan ada seorang pengusaha sukses bernama Pak Gino yang sedang mencari sopir pribadi. Aku langsung datang. Pak Gino berusia sekitar 50 tahun. Penampilannya rapi. Bicaranya tegas namun tenang. Ia memiliki perusahaan properti yang berkembang pesat. Setelah melihat pengalamanku mengemudi, beliau langsung menerimaku bekerja. Gajinya jauh lebih baik daripada pekerjaan lamaku. Aku pulang dengan wajah bahagia. Istriku menangis haru. Aku berpikir badai telah berlalu. Padahal, badai yang sesungguhnya baru saja dimulai. Hari-hari pertamaku berjalan lancar. Aku mengantar Pak Gino ke kantor, menghadiri rapat, bertemu klien, hingga perjalanan keluar kota. Di rumah besar itu aku mulai mengenal istrinya. Namanya Astrid. Usianya sekitar 30 tahunan. Cantik, ramah, dan selalu berbicara dengan lembut kepada semua karyawan. Awalnya aku hanya menganggap beliau sebagai istri atasanku. Namun perlahan aku menyadari sesuatu. Pak Gino hampir tak pernah berada di rumah. Kesibukan membuatnya lebih banyak menghabiskan waktu di kantor dibanding bersama keluarga. Suatu sore ketika hujan turun deras, Astrid memintaku mengantarnya ke sebuah galeri seni. Dalam perjalanan kami mulai mengobrol tentang keluarga, tentang kehidupan, tentang mimpi-mimpi yang tertunda. Aku melihat senyum di wajahnya, tetapi di balik senyum itu tersimpan kesepian yang begitu dalam. Hari demi hari percakapan kami semakin panjang. Awalnya hanya soal jalanan macet, kemudian tentang buku, film, sampai akhirnya tentang luka hati. Astrid sering berkata bahwa rumahnya terasa begitu besar namun sangat sepi. Aku hanya mendengarkan. Tanpa sadar, perhatian kecil yang kuberikan mulai berarti baginya. Dan perhatian yang ia berikan mulai mengganggu pikiranku. Sejak hari itu, kehidupanku seolah berjalan di 2 dunia yang berbeda. Di rumah, aku adalah seorang suami yang berusaha terlihat baik-baik saja.
Setiap pagi aku berpamitan kepada istriku yang selalu mengantarkan langkahku dengan senyum dan doa. Ia menggendong anak kami yang kini mulai bisa tertawa ketika melihat wajahku. Tawa kecil itu selalu membuatku berjanji dalam hati bahwa aku akan bekerja lebih keras agar mereka tidak pernah kekurangan lagi. Namun setiap kali mobil yang kukendarai memasuki halaman rumah Pak Gino, aku seperti menjadi orang lain. Rutinitasku sebagai sopir pribadi semakin padat. Pak Gino hampir setiap hari menghadiri rapat, bertemu klien, atau bepergian keluar kota. Sebagai sopir, tugasku tidak hanya mengantar beliau, tetapi juga melayani berbagai kebutuhan keluarga. Jika Pak Gino sedang sibuk, aku diminta mengantar Bu Astrid ke butik, galeri seni, rumah sahabatnya, atau sekadar menemani perjalanan menuju salon dan pusat perbelanjaan. Awalnya semua terasa biasa. Aku selalu menjaga sikap sebagaimana mestinya. Bagiku, Astrid tetaplah istri atasanku. Aku berbicara seperlunya dan lebih banyak fokus mengemudi. Tetapi waktu memiliki cara yang aneh untuk mengubah kebiasaan menjadi kedekatan. Dalam perjalanan yang panjang, keheningan seringkali berubah menjadi percakapan. Astrid ternyata senang membaca novel. Ia juga menyukai musik lama yang sering diputar pelan di dalam mobil. Beberapa kali ia bertanya tentang keluargaku. Anakmu sekarang usianya berapa bulan, Mas Dimas? Hampir 6 bulan, Bu. Wah, pasti lucu-lucunya ya. Aku hanya tersenyum sambil menunjukkan beberapa foto anakku yang tersimpan di ponsel. Astrid memperhatikannya cukup lama. Dia mirip ayahnya. Ucapan sederhana itu membuatku tersenyum bangga. Namun setelah itu, ia justru terdiam. Tatapannya mengarah keluar jendela. Hujan turun perlahan membasahi kaca mobil. Ada apa, Bu? Tanyaku pelan. Astrid tersenyum tipis. Tidak apa-apa. Tetapi aku tahu, senyum itu menyimpan sesuatu. Sejak saat itu aku mulai menyadari bahwa di balik kehidupannya yang serba mewah, Astrid memikul kesepian yang tidak pernah ia ceritakan kepada banyak orang. Rumahnya besar, mobilnya mahal, pakaiannya selalu elegan. Namun hampir setiap hari ia menghabiskan waktu sendirian. Pak Gino benar-benar sibuk membangun bisnisnya. Kadang beliau baru pulang ketika malam sudah larut. Bahkan ada hari-hari ketika beliau langsung berangkat lagi sebelum matahari terbit. Suatu siang setelah mengantarnya menghadiri sebuah acara sosial, Astrid berkata pelan, "Mas Dimas, boleh kita mampir ke taman sebentar?" Aku mengangguk. Mobil berhenti di sebuah taman kota yang cukup tenang. Astrid turun dan duduk di bangku panjang di bawah pohon besar. Aku tetap berdiri beberapa langkah di belakang sebagai bentuk hormat. Namun ia justru mempersilahkanku duduk. Kalau berdiri terus nanti saya yang tidak enak. Aku akhirnya duduk dengan menjaga jarak. Untuk beberapa menit kami hanya memandangi anak-anak yang sedang bermain. Kemudian Astrid berkata lirih, "Kadang aku iri melihat keluarga sederhana." Aku menoleh sekilas. Maksud ibu? Mereka mungkin tidak kaya, tapi mereka terlihat punya waktu bersama. Aku tidak langsung menjawab. Aku dan Pak Gino sudah lama hampir tidak pernah makan malam berdua. Nada suaranya terdengar begitu datar. Bukan marah, melainkan lelah. Aku hanya menjadi pendengar. Bagiku, tidak pantas mencampuri urusan rumah tangga majikan. Namun entah mengapa, sejak hari itu Astrid semakin sering bercerita tentang masa mudanya, tentang impian memiliki keluarga hangat, tentang bagaimana bisnis perlahan membuat suaminya berubah menjadi orang yang sangat sibuk. Aku selalu mencoba memberikan jawaban yang aman. Mungkin Pak Gino bekerja keras demi keluarga, Bu. Astrid mengangguk. Aku tahu, dan aku menghargainya. Hanya saja, kadang perempuan juga ingin didengarkan. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Hari demi hari, hubungan kami berubah tanpa kusadari. Jika dulu percakapan hanya terjadi di dalam mobil, kini sesekali Astrid menyapaku ketika aku sedang menunggu di garasi. Ia menawarkan kopi. Kadang hanya bertanya apakah aku sudah makan siang. Perhatian kecil yang sebenarnya wajar itu perlahan terasa berbeda karena terjadi hampir setiap hari. Suatu hari,
Bu Astrid mengajakku melihat villa di luar kota. Aku pun menyanggupinya. Karena perjalanan lumayan jauh, Bu Asti tertidur di jok belakang, di luar suasana hujan deras. Setelah sampai di villa, ku bangunkan pelan-pelan beliau. "Bu, sudah sampai," kataku pelan. Dia bangun dan masuk ke villa. Aku mengikuti masuk di belakangnya. Setelah maghrib beliau keluar kamar memakai daster transparan. Rambutnya terlihat masih basah sehabis mandi. "Dimas, duduk sini," ucap beliau sambil menyodorkan teh hangat. Awalnya aku agak canggung, tapi dia memaksa. Kami duduk berdua. Di luar hujan masih sangat deras, membuat suasana makin romantik. Bu Astrid mulai curhat tentang kehidupannya, kesepiannya dan semua keluh kesahnya. Tanpa sadar kepalanya bersandar di bahuku. Bukannya menolak, aku malah menikmatinya. Aroma parfum yang khas membius akal sehatku. Tangannya dengan lembut mulai beraksi, bagai pelatih sepak bola yang sedang merancang formasi terbaik untuk mengalahkan lawan. Ibarat aku sebagai playmaker yang ditugaskan mencari dan merebut bola. Dengan teknik dribbling, passing dan sliding membawa bola mengacak-acak pertahanan lawan. Walaupun beberapa kali menyentuh tiang gawang, aku terus berusaha melepaskan tembakan yang sangat keras dan terukur. Akhirnya membobol gawang kedamaian. Gol selebrasi yang tak terkira kurayakan bersama Astrid. Disertai hujan deras mengguyur lapangan yang mulai basah dari tadi. Setelah selesai kami hanya terdiam dan menyesali atas semua yang telah terjadi. Malam itu menjadi saksi tentang dua orang yang menikmati kebersamaan dalam ketenangan. Bagi mereka, kehangatan hati jauh lebih berarti daripada apapun yang dapat diucapkan dengan kata-kata. Di bawah cahaya lampu yang redup, mereka tetap berada di sana, membiarkan waktu berjalan perlahan sambil merayakan cinta yang tumbuh dengan lembut. Di sisi lain, kehidupanku di rumah juga mulai berubah. Karena tuntutan pekerjaan, aku semakin sering pulang malam. Istriku tidak pernah mengeluh. Ia hanya berkata, "Yang penting Mas sehat." Semakin baik perlakuan istriku, justru semakin besar rasa bersalah yang mulai tumbuh dalam hatiku. Aku sadar ada sesuatu yang tidak boleh kubiarkan berkembang. Namun manusia seringkali salah mengartikan rasa nyaman. Suatu malam, Pak Gino harus terbang ke luar negeri untuk urusan bisnis selama hampir 1 minggu. Sebelum berangkat beliau berpesan kepadaku agar tetap mengantar Astrid kemanapun diperlukan. "Jaga Bu Astrid baik-baik selama saya pergi." Aku mengangguk mantap. "Siap, Pak." Aku tidak pernah menyangka kalimat itu kelak menjadi beban terbesar dalam hidupku. Selama Pak Gino berada di luar negeri, jadwalku bersama Astrid menjadi lebih sering. Ia beberapa kali meminta diantar makan siang bersama teman-temannya, menghadiri acara amal, hingga berbelanja kebutuhan rumah. Dalam perjalanan pulang, percakapan kami semakin panjang. Kami mulai saling bertukar cerita tentang masa kecil, tentang perjuangan hidup, tentang mimpi-mimpi yang belum tercapai. Sesekali kami tertawa karena kisah-kisah lucu yang muncul tanpa sengaja. Aku merasa nyaman. Perasaan yang seharusnya segera kuhentikan. Suatu malam setelah selesai mengantar Astrid pulang, ponselku berbunyi. Sebuah pesan singkat masuk. "Terima kasih sudah menemani hari ini. Hati-hati di jalan." Aku membalas singkat. "Sama-sama, Bu." Seharusnya percakapan berhenti di situ. Namun malam berikutnya ada pesan lagi. Lalu malam berikutnya. Lama-kelamaan, pesan yang awalnya hanya membahas jadwal berubah menjadi obrolan ringan tentang buku, cuaca, hingga kehidupan. Setiap kali ponselku bergetar, hatiku diliputi perasaan yang sulit kujelaskan. Aku tahu semuanya mulai melampaui batas hubungan profesional. Beberapa kali aku berniat menghentikan semua percakapan itu. Aku bahkan pernah menghapus riwayat pesan karena takut dibaca istriku. Saat itulah aku sadar. Jika seseorang mulai menyembunyikan sesuatu dari pasangan yang selalu mempercayainya, berarti ia sedang berjalan menuju kesalahan yang lebih besar. Aku berdiri lama di teras rumah malam itu. Anakku sedang tertidur pulas. Istriku juga sudah terlelap setelah seharian mengurus rumah. Aku memandangi mereka dengan dada yang terasa sesak. Dalam hati aku berkata, "Dimas, hentikan semuanya sebelum terlambat." Namun kenyataannya,
Aku tidak benar-benar berhenti. Aku justru terus membiarkan diriku hanyut dalam perhatian yang seharusnya tidak pernah kuterima. Aku tidak sadar bahwa setiap langkah kecil yang kuanggap sepele sedang membawaku semakin dekat pada jurang yang kelak menghancurkan hidupku sendiri. Tidak ada kebohongan yang bisa disimpan selamanya. Suatu sore Pak Gino pulang lebih cepat tanpa memberitahu siapapun. Ia menemukan beberapa pesan yang membuatnya mulai curiga. Sejak saat itu gerak-gerikku diperhatikan. Beberapa hari kemudian beliau memasang penyelidikan secara diam-diam. Hingga akhirnya semua kenyataan terbuka. Pak Gino memanggilku ke ruang kerjanya. Beliau tidak berteriak, tidak memukul. Justru sikap tenangnya jauh lebih menyakitkan. "Dimas, aku sudah mempercayaimu." Kalimat itu membuat kepalaku tertunduk. Aku dipecat hari itu juga. Astrid memilih meninggalkan rumah. Rumah tangga mereka hancur. Sementara ketika aku pulang, istriku sudah mengetahui semuanya. Ia menangis sambil menggendong anak kami. Tatapan kecewanya menjadi hukuman terbesar dalam hidupku. Saat itu aku sadar, satu kesalahan telah menghancurkan 3 keluarga sekaligus. Aku kehilangan pekerjaan, kehilangan kepercayaan, hampir kehilangan keluargaku. Butuh waktu bertahun-tahun untuk memperbaiki semuanya. Aku mulai bekerja apa saja, menjadi sopir daring, bahkan buruh harian. Sedikit demi sedikit aku membangun kembali hidupku. Aku belajar bahwa kesulitan ekonomi bukan alasan untuk mengkhianati kepercayaan orang lain. Perhatian yang datang di saat kita sedang rapuh bisa berubah menjadi jebakan jika tidak dijaga dengan hati dan prinsip. Hari ini aku masih terus berusaha menjadi ayah yang lebih baik, suami yang lebih bertanggung jawab, dan manusia yang belajar dari kesalahan masa lalu. Kalau ada satu pesan yang ingin ku sampaikan kepada siapapun yang sedang menonton cerita ini, jangan pernah menukar keluarga yang benar-benar mencintaimu dengan kenyamanan sesaat yang penuh kebohongan. Karena penyesalan selalu datang setelah semuanya terlambat. Penutup. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai selesai. Kalau menurut kalian apa yang dilakukan Dimas masih pantas dimaafkan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dengan tetap saling menghormati. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang yang bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Sampai bertemu di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.